Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratiul Destri dengan NIM D24040017 dari kelas B. Nah, jadi saya akan menjelaskan terkait kelebihan dan kekurangan dari penerapan 9 keterampilan dasar mengajar. Jadi sebelum saya jelaskan, mari kita lihat dulu video terkait proses belajar mengajar yang sudah saya lakukan di SDN 6 Toli-Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Nah, jadi adik-adik, hari ini kakak akan mengajar mata pelajaran IPAS. Jadi, kan kemarin di jadwal itu kalau kasih tahu di jam ketiga ya. Teman-teman, sebelum kita belajar mari kita berdoa dimulai. Berarti cuma sampai hari ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita ice breaking dulu supaya kalian semangat belajar ya. Coba semuanya. Jadi semuanya kakak kita rapikan tempat duduknya. Jadi kalau kakak ada aturan belajar nih sebelum kakak menjelaskan. Jadi semuanya nanti jangan ada yang hadap kiri, hadap kanan, temannya balik belakang. Semuanya perhatikan ke depan ya. Supaya nanti kalau ada pertanyaan itu kalian bisa jawab. Nanti juga kalau ada soal itu kalian bisa jawab. Bisa? Bisa. Sebelumnya kakak bertanya, kemarin sudah belajar tentang materi bagian tumbuhan? Sudah. Sebelumnya, materi sebelumnya sudah pernah? Sudah tahu bagian tumbuhan itu apa? Ada apa saja? Daun, tangan, buah, biji, ada akar, ada daun, ada daun, tanaman cipukan. Nah, ini tanaman yang tumbuh di tanah. Nah, jadi di sini bagian-bagian tumbuhan itu ada ini apa namanya? Daun. Ini buah. Buah. Kalau yang ini? Jadi akar yang menyerap paling pertama air yang kalian siram itu atau air hujan. Jadi akar yang menyerap air. Nah, jadi akar itu ada dua jenis ya. Ada yang tahu tidak? Apa saja akarnya? Serabut dengan Akar serabut dengan akar apa itu pada dibungkus ini? akar serabut dengan akar apa lagi sana? Jangan betul ya, semuanya betul. Jadi itu dua macam jenis akar. Nah, sekarang kita ke batang.
itu video pelaksanaan proses belajar mengajar dengan menerapkan 9 keterampilan dasar mengajar. Nah, jadi selanjutnya saya akan jelaskan kelebihan dan kekurangan dari penerapan tersebut. Untuk keterampilan dasar mengajar yang pertama yaitu membuka pembelajaran. Jadi, poin pertama yaitu apersepsi. Di sini saya laksanakan. Kelebihannya, siswa jadi cepat menangkap materi apa yang akan dijelaskan oleh guru karena dikaitkan dengan materi sebelumnya. Kekurangannya, guru tidak mengaitkan materi baru secara mendalam dengan materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, jadi saya melakukan apersepsi dengan mengaitkan materi sebelumnya dengan menanyakan kepada siswa, apakah kalian sebelumnya sudah mempelajari materi bagian tubuh-tumbuhan? Nah, jadi siswa langsung cepat menangkap, oh, hari ini kita akan membahas bagian tumbuh-tumbuhan ya, Bu. Jadi meskipun saya mengaitkannya hanya beberapa pertanyaan tidak secara mendalam, tapi mereka langsung menangkap, oh, kita akan belajar materi IPAS tentang bagian tubuh-tumbuhan. Kemudian poin kedua yaitu relevansi. Untuk relevansi saya laksanakan, jadi kelebihannya siswa jadi lebih mudah memahami materi karena dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi saya mengaitkan materi dan kehidupan sehari-hari dengan bertanya kepada siswa, ada yang tahu tidak bagian tumbuhan itu ada apa saja? Nah, jadi pertanyaan ini membantu siswa dalam mengingat bagian tumbuhan yang pernah dilihatnya di kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, secara spontan siswa menjawab apa saja bagian-bagiannya. Kemudian, menyampaikan CPTP. Jadi ini saya laksanakan. Kelebihannya, siswa jadi tahu apa tujuan belajar yang harus dicapai pada pembelajaran tersebut. Untuk kekurangannya, guru hanya menyampaikan secara singkat. Nah, jadi saya menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat mengingat kembali apa saja bagian tumbuhan dan fungsinya. Dengan begitu, siswa jadi lebih fokus karena mengetahui target belajar mereka. Kemudian, yang kedua yaitu bertanya. Untuk poinnya, yang pertama yaitu bertanya dasar. Nah, bertanya dasar ini saya laksanakan, jadi kelebihannya membuat siswa jadi lebih aktif. Untuk kekurangannya yang menjawab hanya itu-itu saja. Nah, jadi saya bertanya kepada siswa itu seperti, apa itu tumbuhan? Dan beberapa siswa langsung menjawab, oh tumbuhan itu makhluk hidup, Bu. Tumbuhan itu bisa dimakan. Dan banyak jawaban-jawaban dari mereka. Nah, ini membuat suasana kelas aktif walaupun masih ada beberapa siswa yang belum berani menjawab. Kemudian yang kedua itu bertanya lanjutan. Nah, jadi untuk bertanya lanjutan ini saya tidak lakukan agar kelebihannya itu agar menghemat waktu dan tidak membuat siswa bingung karena pertanyaan yang rumit. Kekurangannya membutuhkan waktu yang banyak untuk siswa berpikir. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan menjelaskan. Nah, jadi poin yang pertama yaitu memusatkan perhatian siswa. Ini saya laksanakan untuk keterampilan memusatkan perhatian siswa. Jadi kelebihannya itu siswa jadi fokus mendengarkan penjelasan dari guru. Kekurangannya, saat presentasi tugas, beberapa siswa sudah mulai mengobrol dan harus ditegur agar mereka bisa fokus kembali. Nah, jadi saat saya menjelaskan bagian tumbuhan menggunakan contoh konkret, menjelaskan fungsi dan apa saja jenisnya, siswa itu memperhatikan dengan baik. Jadi, tapi di akhir pembelajaran itu pada saat perwakilan anggota kelompok mempresentasikan tugas kelompok itu beberapa siswa ada yang kurang fokus karena di situ sudah bunyi masjid. Jadi saya rasa mereka sudah ingin istirahat, tapi saat saya memberikan kuis, mereka fokus kembali dan aktif menjawab kuis-kuis. Jadi mereka hanya ribut sedikit itu pada
saat presentasi teman-temannya. Kemudian yang kedua yaitu penguasaan materi. Di sini saya laksanakan untuk kelebihannya siswa jadi lebih mudah mengerti apa materi pembelajaran karena guru menguasai topik. Untuk kekurangannya membuat siswa bingung untuk membedakan poin-poin materi karena terlalu banyak contoh yang disebutkan. Nah, jadi saya mampu menjelaskan bagian-bagian tumbuhan, fungsi setiap bagian tumbuhan, dan beberapa jenisnya dari setiap bagian tumbuhan secara runtut. Sehingga siswa jadi lebih mudah memahami karena saya menguasai topik pembelajaran. Kemudian saya juga menyebutkan minimal satu contoh dari setiap jenis. Saya juga eh, memberikan siswa satu contoh untuk disebutkan agar mereka juga tahu apa contoh lainnya selain yang saya sebutkan. Tetapi karena terlalu banyak jenisnya kayak misalnya eh, akar itu ada jenisnya, batang itu ada jenisnya. Nah, jadi setiap jenis itu ada contohnya. Jadi mereka jadi bingung karena terlalu banyak contoh. Jadi sulit untuk membedakan contoh-contohnya itu. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu menggunakan bahasa yang jelas. Nah, ini saya laksanakan. Kelebihannya, siswa jadi lebih mudah memahami penjelasan dari guru. Ada kekurangannya itu siswa biasanya masih kurang memahami kata-kata tertentu seperti fotosintesis. Nah, jadi saya menjelaskan materi pembelajaran menggunakan bahasa yang baik dan jelas agar siswa mudah dalam memahami materi pembelajaran yang saya jelaskan. Namun, tetap ada istilah-istilah tertentu seperti kata fotosintesis. Nah, karena siswa ini biasanya kurang paham dengan kata-kata seperti ini, jadi saya perlu menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. Misalnya, fotosintesis itu adalah proses daun membuat makanan. Ya, jadi, kalau saya jelaskan seperti itu, mereka jadi lebih mudah memahami, oh, fotosintesis itu seperti ini, gitu. Kemudian lanjut untuk eh, memberi penguatan, keterampilan memberi penguatan. Poin pertama yaitu penguatan verbal atau kata-kata. Nah, jadi untuk penguatan ini saya laksanakan, jadi kelebihannya siswa jadi merasa termotivasi diberikan kata-kata positif. Tetapi ada juga kekurangannya, penggunaan kata pujian cenderung berulang-ulang. Jadi, saya itu memuji siswa saat misalnya dia bisa menjawab kuis atau pertanyaan dengan benar, tapi kata-katanya cenderung cenderung berulang-ulang. Hanya contohnya katanya itu pintar dan semangat. Jadi cuma cenderung cenderung berulang-ulang tanpa kata yang lain gitu. Kemudian poin kedua yaitu nonverbal atau simbol. Jadi untuk keterampilan ini saya laksanakan. Kelebihannya membuat siswa senang karena merasa dihargai atas jawabannya. Kekurangannya jarang menggunakan simbol penguatan lain, hanya acungan jempol atau tepuk tangan. Nah, jadi saya memberikan acungan jempol atau tepuk tangan kepada siswa ketika mereka menjawab kuis dengan benar. Jadi itu suatu bentuk penghargaan dengan memberikan acuan jempol atau tepuk tangan. Tapi saya hanya menggunakan dua simbol itu tanpa simbol penguatan lain. Jadi poin yang ketiga itu dengan hadiah atau bintang. Nah, jadi di sini saya laksanakan. Untuk kelebihannya, siswa jadi lebih semangat dan aktif, terutama saat menjawab kuis. Kekurangannya memerlukan waktu untuk menyiapkan hadiah. Nah, jadi saya memberikan satu bintang kepada setiap siswa yang bisa menjawab kuis dengan benar agar mereka lebih aktif dalam menjawab kuis. Tetapi untuk membutuhkan waktu dalam membuatnya. Jadi saya tidak terlalu membuat banyak kuis agar bintangnya juga tidak terlalu banyak saya buat. Kemudian yang keempat yaitu dengan cara mendekati. Nah, ini penguatan saya laksanakan. Kelebihannya siswa jadi merasa diperhatikan dan lebih terbuka saat didekati. Kekurangannya perhatian guru jadi terbagi sehingga kurang fokus serta memerlukan waktu lebih untuk setiap siswa. Jadi saya mendekati siswa pada saat proses pengerjaan tugas kelompok agar siswa lebih terbuka jika ada yang ingin disampaikan. Tetapi dengan cara mendekati, perhatian guru itu jadi terbagi. Misalnya,
saya mau mendekati kelompok dua, terus kelompok lain itu butuh bantuan. Jadi guru bingung harus ke kelompok mana. Seperti itu. Kemudian keterampilan yang kelima yaitu mengadakan variasi. Poin pertama yaitu variasi suara. Di sini saya tidak laksanakan. Untuk kelebihannya, ketika siswa ribut, guru membantu dalam menegur siswa. Nah, jadi saya tidak menerapkan variasi suara. Saya hanya fokus di suara sedang, tidak tinggi atau rendah, sehingga siswa masih fokus dan mendengarkan saya menjelaskan. Tetapi ada juga masa mereka ribut dan saya tegur, tetapi dengan suara sedang. Lalu ada juga mereka ribut pada saat temannya presentasi. Nah, di sini letak kelebihannya karena saya dibantu oleh guru dalam menegur siswa. Kemudian yang kedua yaitu variasi metode. Di sini saya laksanakan. Kelebihannya, guru lebih mudah mengetahui apakah siswa sudah memahami materi sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya dengan mengadakan selingan tanya jawab kecil. Untuk kekurangannya, menghabiskan waktu yang lebih banyak untuk setiap pertanyaan. Nah, jadi saya menggunakan metode ceramah, menonton video, dan tanya jawab selama proses pembelajaran. Jadi setiap poin penjelasan itu saya selingi dengan tanya jawab kecil agar mereka paham sebelum lanjut ke poin pembahasan selanjutnya. Namun hal ini yang menghabiskan waktu lebih banyak dalam proses penjelasan materi. Kemudian poin yang ketiga itu variasi media. Di sini saya laksanakan. Kelebihannya dapat membantu dalam menjelaskan materi pembelajaran dengan adanya media konkret dan PowerPoint. Kekurangannya membutuhkan waktu dan tenaga dalam membawa media konkret. Nah, jadi saya menggunakan slide PowerPoint dan video tentang bagian tumbuh-tumbuhan, serta membawa media konkret setiap bagian dan jenis tumbuhan, sehingga siswa lebih mudah memahami materi pembelajaran. Tetapi, disinilah letak kekurangannya. Dalam menyiapkan dan membawa itu semua membutuhkan waktu dan tenaga. Yang paling susah itu media konkretnya, karena saya bawa masing-masing jenis media konkretnya. Kayak daun itu ada 4 jenis, jadi saya bawa semuanya. Kemudian begitupun dengan bagian lainnya. Saya juga membawa satu media konkret yang secara keseluruhan satu tumbuhan yang dimana semua bagian tumbuhannya itu ada di situ. Jadi disinilah kekurangannya sangat sulit untuk membawanya ke sekolah karena terlalu banyak media konkret. Nah, kemudian poin selanjutnya itu keterampilan mengelola kelas. Poin yang pertama itu pengaturan tempat duduk. Jadi di sini saya laksanakan. Kelebihannya guru hanya mengatur tempat duduk saat siswa dibagi kelompok. Tujuannya agar mereka saling bekerja sama. Kekurangannya perlu diarahkan satu persatu dalam mengatur tempat duduk siswa. Tidak cukup hanya menggunakan kata-kata saja. Jadi saya mengatur tempat duduk siswa saat berdiskusi dalam mengerjakan tugas kelompok. Namun, beberapa siswa itu masih perlu diarahkan agar tidak ribut dan bingung. Karena saya kan mengajar di kelas tinggi, di kelas 4. Jadi saat pembagian kelompok, saya menggunakan sistem hitung. Jadi siswa dengan angka yang sama, maka satu kelompok. Namun ternyata hal itu membuat mereka bingung satu persatu. Jadi saya harus mengatur mereka. Saya pikir sistem berhitung itu sudah boleh digunakan di kelas 4 karena mereka itu sudah paham, tapi ternyata itu malah bikin mereka bingung. Kemudian poin kedua yaitu pengandalian perilaku siswa. Dan di sini saya laksanakan. Untuk kelebihannya, siswa tahu batasan dan menjadi tertib karena guru memberikan aturan belajar. Kekurangannya perlu waktu dan energi untuk mengontrol siswa yang ribut. Nah, jadi sebelum menjelaskan materi, saya itu memberikan aturan belajar, yaitu siswa tidak boleh ribut sama proses belajar mengajar dan fokus mendengarkan guru menjelaskan, tidak boleh ada yang hadap kiri, hadap kanan, ataupun balik belakang, serta mengganggu temannya. Jadi aturan ini saya buat dan sudah disetujui oleh siswa sehingga kelas menjadi teratur, tapi tetap ada masanya mereka itu ribut dan perlu untuk dikontrol. Kemudian poin ketiga yaitu manajemen waktu, di sini saya laksanakan. Kelebihannya, guru memberikan waktu dengan cukup adil antara menjelaskan, bertanya, ataupun pengajian tugas. Kekurangannya, jadwal menjadi terganggu jika ada gangguan tak terduga, seperti membutuhkan waktu dalam pemasangan proyektor. Nah, jadi saya itu sudah mengatur dan membagi waktu secara seimbang.
Tapi ada sedikit kendala pada awal sebelum proses belajar mengajar, yaitu pada pemasangan proyektor karena membutuhkan waktu yang lama. Sehingga waktu pembelajaran itu sedikit berkurang pada saat itu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk tidak menggunakan proyektor karena sudah dibantu dengan media konkret. Nah, lanjut ke poin selanjutnya. Nah, keterampilan selanjutnya yaitu membimbing diskusi. Poinnya, memberikan arahan diskusi. Nah, di sini saya laksanakan. Untuk kelebihannya, guru memberikan arahan untuk berdiskusi sama anggota kelompok agar lebih mudah dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Kekurangannya, siswa perlu sering dikontrol agar tidak ribut. Nah, jadi memberikan arahan diskusi itu saya lakukan di awal sebelum diskusi. Jadi, agar setiap kelompok itu berdiskusi terkait tugas yang saya berikan. Namun, beberapa kelompok masih perlu dikontrol dan diingatkan untuk tetap fokus mengerjakan, tidak boleh ribut. Kemudian poin yang kedua itu membimbing jalannya diskusi, saya laksanakan. Kelebihannya, guru membimbing diskusi agar siswa saling bekerja sama dalam mengerjakan tugas sehingga tidak ada yang hanya diam. Kekurangannya, tidak semua siswa aktif dalam diskusi. Nah, jadi pada saat diskusi itu saya berkeliling memastikan diskusi tetap berjalan dengan lancar. Namun, tetap ada juga beberapa siswa yang hanya diam nanti ditegur baru aktif dalam kelompok. Kemudian lanjut keterampilan selanjutnya yaitu membimbing kelompok kecil atau perorangan. Poin pertamanya, pendekatan individual. Nah, di sini saya laksanakan. Kelebihannya, guru berkeliling mendekati meja guru untuk melihat perkembangan tugas siswa karena siswa lebih terbuka saat didekati daripada mendatangi meja guru untuk bertanya. Kekurangannya membutuhkan waktu untuk setiap siswa. Nah, jadi saat siswa mengerjakan tugas kelompok yang saya berikan, saya berkeliling mendekati meja mereka. Jadi siswa terlihat lebih berani bertanya saat saya dekati daripada mereka harus ke meja guru untuk bertanya. Namun, ternyata kegiatan ini justru memerlukan waktu lebih lama karena harus memperhatikan satu persatu. Kemudian poin kedua, pemberian bimbingan. Di sini saya laksanakan. Kelebihannya, guru membantu mengoreksi langsung kesalahan dalam pengerjaan tugas, sehingga siswa jadi lebih mudah dan cepat dalam menyelesaikan tugas. Kekurangannya, perhatian guru dapat terbagi jika siswa bertanya secara bersamaan. Nah, jadi siswa mengerjakan tugas kelompoknya, saya langsung mengoreksi jika ada jawaban yang kurang tepat. Hal ini membantu siswa dalam memperbaiki kesalahan. Namun, ketika beberapa siswa bertanya secara bersamaan, perhatian guru ini jadi terbagi dan bingung harus menjawab yang mana duluan. Kemudian yang ketiga yaitu umpan balik. Di sini saya laksanakan. Untuk kelebihannya, guru memberikan motivasi kepada siswa yang telah menyelesaikan tugas agar mereka merasa dihargai atas kerja kerasnya. Kekurangannya, siswa merasa kurang bersemangat jika mendapat koreksi kesalahan mengenai tugas yang telah dikerjakannya. Jadi misalnya, saya ucapkan terima kasih karena sudah menyelesaikan tugasnya. Jadi, tetapi siswa itu merasa kurang bersemangat jika mendapat koreksi. Jadi kalau misalnya siswa yang tugasnya bagus atau benar semua itu saya ucapkan terima kasih, kemudian saya koreksi kalau ada yang salah mengenai tugasnya. Nah, ini eh mereka kayak terbebani begitu. Tetapi saya selalu bilang, kalau ada yang salah itu enggak apa-apa, karena kita masih sama-sama belajar. Jadi mereka tetap semangat untuk belajar. Lanjut, keterampilan menutup pembelajaran ini adalah keterampilan terakhir. Poinnya yaitu merangkum inti pembelajaran. Di sini saya laksanakan. Kelebihannya, guru membantu siswa dalam merangkum inti pembelajaran secara singkat agar siswa dapat mengingat kembali materi yang sudah dipelajari. Kekurangannya membutuhkan waktu di akhir pembelajaran. Jadi, saya membantu siswa untuk merangkum inti pembelajaran dengan mengingat apa saja poin-poin materi yang sudah saya jelaskan secara singkat. Meskipun sedikit membutuhkan waktu di akhir pembelajaran, tetapi tetap saya lakukan agar siswa tetap mengingat apa materi pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini sehingga tujuan pembelajarannya dapat terpenuhi. Kemudian yang kedua yaitu refleksi.
Di sini saya laksanakan. Untuk kelebihannya, memberi kesempatan siswa untuk bertanya atau menyampaikan pendapat agar guru mengetahui apa yang sudah dan belum dipahami. Kekurangannya, tidak semua siswa mau aktif berbicara. Jadi sebelum saya menutup pembelajaran, saya tetap bertanya lagi kepada siswa jika masih ada yang ingin ditanyakan mengenai materi pembelajaran, ada yang belum dipahami, tetapi tidak ada yang bertanya. Terus saya bertanya apakah semuanya sudah paham. Di situ mereka menjawab sudah paham, dan saat itu saya tidak tahu apakah mereka sudah paham atau memang mereka sudah mau keluar istirahat, jadi saya cukupkan saja. Kemudian yang terakhir yaitu tindak lanjut. Di sini saya tidak laksanakan. Untuk kekurangannya, guru tidak memberikan PR atau informasi mengenai topik selanjutnya. Jadi, menurut saya itu tidak perlu melakukan tindak lanjut, seperti memberi PR atau memberikan informasi terkait apa materi yang akan dipelajari selanjutnya. Karena saya hanya melakukan satu pertemuan pada proses belajar mengajar di kelas tersebut. Jadi, saya rasa tidak perlu adanya tindak lanjut. Jadi itu penjelasan terkait kelebihan dan kekurangan pada 9 keterampilan dasar mengajar berdasarkan video proses belajar mengajar yang sudah saya terapkan di SD Negeri 6 Toli-Toli. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.